Kebocoran data kembali terjadi. Kali ini, di server Komisi Pemilihan Umum diduga menjadi sasaran peretasan. Pembobol berhasil mencuri setidaknya 150 juta data publik. Pembobolan di KPU ini semakin membuat kita sangat prihatin. Kasus pembobolan data terus terjadi. Pada 2020, kasus pembobolan data KPU sudah pernah mencuat. Peretas saat itu mengklaim ada 2,3 juta data penduduk yang mereka bobol. Negara seolah tak berdaya dan tentunya membuat publik cemas karena data tersebut bisa disalahgunakan. Awal September ini, Jurke juga mengungkap telah meretas 1,3 miliar nomor telepon seluler. Ketika nama, nomor induk kependudukan, alamat rumah, disk kelamin, nomor telepon seluler dan data-data pribadi sudah tersebar luas, maka yang ada saat ini hanya kepasrahan. Publik hanya berdoa agar data-data itu tidak disalahgunakan apalagi dengan tujuan kejahatan. Pemerintah seolah tak berkutik menghadapi kasus pembobolan data publik ini. Harusnya negara melakukan langkah antisipasi meningkatkan keamanan data dalam rangka melindungi warganya. Kementerian Kominfo yang saat ini di bawah kendali Menteri Joni G. Plate tentu tak boleh mengelak diri dengan berdalih urusan kebocoran data menjadi ranah Badan Siber dan Sandi Negara semata. Pengelolaan data di Kominfo pasti beririsan erat dengan pencegahan kebocoran data. Kominfo dan BSSN diberikan anggaran besar namun tidak mampu mempertahankan data publik yang seharusnya dilindungi. Wajar jika pemerintah mendapatkan cemoohan dari netizen. Karena selevel negara tidak punya aset SDM yang mampu menutupi data publik, sangatlah keterlaluan. Jadi selama ini Kominfo dan BSSN kerjanya apa? Data sudah terlanjur tersebar, masyarakat hanya bisa berharap data ini tidak disalahgunakan. Negara harus bertanggung jawab dan memperbaiki sistem keamanannya. Kejadian ini tentunya membuat publik jadi pesimis, apalagi 2 tahun lagi pemilihan umum yang tentunya akan ada data-data yang secara masif dikelola oleh sistem di KPU, baik itu data pemilih ataupun hasil pemilu untuk mendapatkan pemimpin baru. Jika keamanan data saat ini begitu mudahnya dijebol, maka pemilu 2024 pesimis bisa didapatkan hasil yang objektif. Indonesia sudah punya pengalaman bagaimana kacaunya data pemilu dalam sistem informasi yang ada di KPU. Publik mampu melihat bagaimana kecurangan-kecurangan itu terjadi secara masif dari rekap data yang masuk dari KPPS sampai ke sistem pemilihan umum. Jika hal ini kembali terjadi, maka triliunan anggaran yang dihabiskan untuk pemilu akan sia-sia belaka. Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk tim percepatan pengembangan kawasan industri terpadu Batang di Jawa Tengah. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk jadi ketua dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan jadi wakil ketua. Belaid ini ditekan Kepala Negara pada 31 Agustus 2022. Jokowi memberi 7 tugas kepada tim koordinasi. Salah satunya memberikan arahan untuk mencabut peraturan yang tidak mendukung atau menghambat percepatan pembangunan. Di bawah Airlangga dan Luhut, ada 5 menteri yang jadi anggota tim. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Selain itu, Jokowi merinci perintah untuk beberapa menteri, tak hanya untuk kelima menteri yang jadi anggota. Sri Mulyani misalnya diperintahkan oleh Jokowi untuk memberikan tambahan penyertaan modal negara kepada BUMN sesuai peraturan. Agus Gumiwang diberi perintah untuk menetapkan rencana induk kawasan industri atau master plan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi diminta memastikan terbangunnya dry port dan prasarana kereta api untuk pengembangan kawasan industri terpadu Batang. Kawasan ini diminta terkoneksi dengan kawasan Pelabuhan Tanjung Emas. Lewat perpres ini, Jokowi juga menugaskan 3 BUMN yang jadi konsorsium pendiri PT Kawasan Industri Terpadu Batang untuk mengembangkan kawasan ini. Ketiganya yaitu PT Pembangunan Perumahan PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (AKIU),
PT Perkebunan Nusantara 9 atau PTPN 9. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan kawasan industri terpadu Batang dibagi dalam 3 klaster. Presiden Jokowi membentuk tim percepatan pengembangan kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai ketua dan sebagai wakil ketua ditunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dalam catatan ANH ini kita ingin mengingatkan kepada Presiden Jokowi tentang pernyataannya dulu tentang masalah rangkap jabatan. Jokowi pernah menyampaikan seseorang tidak akan bisa fokus bekerja jika seseorang tersebut rangkap jabatan. Satu jabatan saja sudah banyak tugas yang mesti dijalankan, apalagi jika orang tersebut kemudian rangkap jabatan. Seperti kita ketahui, Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memiliki 10 rangkap jabatan. Bukankah ini tidak sesuai dengan pernyataan Jokowi, bahkan bertolak belakang dengan pernyataannya? Di tahun-tahun terakhir masa jabatan sebagai Presiden, Jokowi mestinya mampu untuk menepati janjinya. Dan janji untuk tidak memberi jabatan rangkap sebetulnya adalah janji Jokowi yang mesti ditagih. Namun bukannya Jokowi mengkoreksi atas tindakannya, tetapi justru menambah lagi jabatan untuk Luhut Binsar Panjaitan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan buka suara terkait penggunaan foto dirinya saat mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi yang diterbitkan harian Kompas cetak edisi Kamis. Pemasangan foto mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dianggap banyak pihak tidak relevan dengan topik yang diberitakan dalam berita itu. Berita yang dimaksud berjudul korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa. Merasa perlu mendapatkan klarifikasi, mantan Rektor Universitas Paramadina itu pun melakukan tabayun kepada pimpinan harian Kompas. Rupanya, berdasarkan pengakuan pemimpin Kompas, kejadian itu adalah kelalaian. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Anies pun mengingatkan bahwa media massa memiliki tanggung jawab besar dalam penggiringan opini, agar publik tercerahkan atas peristiwa ini. Anies lantas membuat tulisan yang diunggah melalui akun medsosnya, sembari memastikan tidak akan membawa masalah ke Dewan Pers. Pasang foto Anies Baswedan di judul headline korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa, pimpinan Kompas mengaku lalai. Penggiringan opini. Harian Kompas edisi cetak pada hari Kamis 8 September 2022 mengangkat judul berita di halaman depan dengan judul korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa. Tidak aneh secara substansi berita, tetapi ada yang janggal dari berita tersebut, yaitu dipasangnya foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada headline berita tersebut. Anies sendiri mengaku dikontak banyak pihak terkait berita pemberitaan headline Kompas 8 September tersebut. Menurut input yang didapat Anies, hal tersebut harus segera disikapi dan diklarifikasi karena jika tidak akan di-framing buruk terhadap Gubernur Jakarta tersebut. Mantan Rektor Paramadina itu kemudian meminta klarifikasi terhadap pimpinan Kompas. Hasilnya, pimpinan Kompas menyatakan bahwa hal tersebut adalah kelalaian. Sangat disayangkan memang bahwa media sebesar Kompas yang menjalankan prinsip-prinsip kerja jurnalistik dan memiliki pengecekan redaksi berlapis melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan memasang foto terhadap berita korupsi yang sama sekali tidak ada kaitannya tersebut. Memang agak aneh dan janggal rasanya jika hal tersebut disebut sebagai kelalaian. Kita patut curiga bahwa yang dilakukan Kompas ini adalah cara jahat untuk memframing dan mendiskreditkan Gubernur Anies Baswedan. Yang dilakukan Kompas ini tidak sesuai dengan prinsip media dalam demokrasi, bahkan bisa dianggap melacurkan jurnalisme untuk kepentingan tertentu. Gubernur Anies Baswedan sendiri memilih untuk tidak membawa hal ini ke Dewan Pers
tetapi lebih memilihnya untuk menulis hal ini pada akun sosial media Instagramnya terkait penjelasan masalah tersebut. Publik sendiri juga berharap Kompas memberikan klarifikasi atas kejadian tersebut. Meskipun sebetulnya hal tersebut sudah terjadi dan pasti sudah mempengaruhi opini di masyarakat, sehingga nama Gubernur Anies Baswedan sudah terframing buruk atas pemberitaan tersebut. Tapi setidaknya kita menunggu niat baik Kompas jika benar ini adalah suatu kelalaian. Tapi hal tersebut adalah kelalaian yang bersifat fatal dan sudah merugikan pihak lain. Dan barangkali pihak lain itu adalah pihak yang tidak sejalan dengan kepentingan Kompas, sehingga tidak masalah untuk dirusak nama baiknya. Kebocoran data kembali terjadi. Kali ini, di server Komisi Pemilihan Umum diduga menjadi sasaran peretasan. Pembobol berhasil mencuri setidaknya 150 juta data publik. Pembobolan di KPU ini semakin membuat kita sangat prihatin. Kasus pembobolan data terus terjadi. Pada 2020, kasus pembobolan data KPU sudah pernah mencuat. Peretas saat itu mengklaim ada 2,3 juta data penduduk yang mereka bobol. Negara seolah tak berdaya dan tentunya membuat publik cemas karena data tersebut bisa disalahgunakan. Awal September ini, Jurke juga mengungkap telah meretas 1,3 miliar nomor telepon seluler. Ketika nama, nomor induk kependudukan, alamat rumah, disk kelamin, nomor telepon seluler dan data-data pribadi sudah tersebar luas, maka yang ada saat ini hanya kepasrahan. Publik hanya berdoa agar data-data itu tidak disalahgunakan, apalagi dengan tujuan kejahatan. Pemerintah seolah tak berkutik menghadapi kasus pembobolan data publik ini. Harusnya negara melakukan langkah antisipasi meningkatkan keamanan data dalam rangka melindungi warganya. Kementerian Kominfo yang saat ini di bawah kendali Menteri Johnny G. Plate tentu tak boleh mengelak diri dengan berdalih urusan kebocoran data menjadi ranah Badan Siber dan Sandi Negara semata. Pengelolaan data di Kominfo pasti beririsan erat dengan pencegahan kebocoran data. Kominfo dan BSSN diberikan anggaran besar, namun tidak mampu mempertahankan data publik yang seharusnya dilindungi. Wajar jika pemerintah mendapatkan cemoohan dari netizen, karena selevel negara tidak punya aset SDM yang mampu menutupi data publik, sangatlah keterlaluan. Jadi selama ini Kominfo dan BSSN kerjanya apa? Data sudah terlanjur tersebar, masyarakat hanya bisa berharap data ini tidak disalahgunakan. Negara harus bertanggung jawab dan memperbaiki sistem keamanannya. Kejadian ini tentunya membuat publik jadi pesimis, apalagi 2 tahun lagi pemilihan umum yang tentunya akan ada data-data yang secara masif dikelola oleh sistem di KPU, baik itu data pemilih ataupun hasil pemilu untuk mendapatkan pemimpin baru. Jika keamanan data saat ini begitu mudahnya dijebol, maka pemilu 2024 pesimis bisa didapatkan hasil yang objektif. Indonesia sudah punya pengalaman bagaimana kacaunya data pemilu dalam sistem informasi yang ada di KPU. Publik mampu melihat bagaimana kecurangan-kecurangan itu terjadi secara masif. Dari rekap data yang masuk dari KPPS sampai ke sistem pemilihan umum. Jika hal ini kembali terjadi, maka triliunan anggaran yang dihabiskan untuk pemilu akan sia-sia belaka. Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk tim percepatan pengembangan kawasan industri terpadu Batang di Jawa Tengah. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk jadi ketua dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan jadi wakil ketua. Belaid ini ditekan Kepala Negara pada 31 Agustus 2022. Jokowi memberi 7 tugas kepada tim koordinasi. Salah satunya memberikan arahan untuk mencabut peraturan yang tidak mendukung atau menghambat percepatan pembangunan. Di bawah Airlangga dan Luhut ada 5 menteri yang jadi anggota tim. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono,
dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Selain itu, Jokowi merinci perintah untuk beberapa menteri, tak hanya untuk kelima menteri yang jadi anggota. Sri Mulyani misalnya diperintahkan oleh Jokowi untuk memberikan tambahan penyertaan modal negara kepada BUMN sesuai peraturan. Agus Gumiwang diberi perintah untuk menetapkan rencana induk kawasan industri atau master plan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi diminta memastikan terbangunnya dry port dan prasarana kereta api untuk pengembangan kawasan industri terpadu Batang. Kawasan ini diminta terkoneksi dengan kawasan Pelabuhan Tanjung Emas. Lewat Perpres ini, Jokowi juga menugaskan 3 BUMN yang jadi konsorsium pendiri PT Kawasan Industri Terpadu Batang untuk mengembangkan kawasan ini. Ketiganya yaitu PT Pembangunan Perumahan TEK, PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (AKIU), PT Perkebunan Nusantara 9 atau PT PN 9. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan kawasan industri terpadu Batang dibagi dalam 3 klaster. Presiden Jokowi membentuk tim percepatan pengembangan kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai ketua, dan sebagai wakil ketua ditunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dalam catatan ANH ini, kita ingin mengingatkan kepada Presiden Jokowi tentang pernyataannya dulu tentang masalah rangkap jabatan. Jokowi pernah menyampaikan seseorang tidak akan bisa fokus bekerja jika seseorang tersebut rangkap jabatan. Satu jabatan saja sudah banyak tugas yang mesti dijalankan, apalagi jika orang tersebut kemudian rangkap jabatan. Seperti kita ketahui, Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memiliki 10 rangkap jabatan. Bukankah ini tidak sesuai dengan pernyataan Jokowi, bahkan bertolak belakang dengan pernyataannya? Di tahun-tahun terakhir masa jabatan sebagai Presiden, Jokowi mestinya mampu untuk menepati janjinya. Dan janji untuk tidak memberi jabatan rangkap sebetulnya adalah janji Jokowi yang mesti ditagih. Namun bukannya Jokowi mengkoreksi atas tindakannya, tetapi justru menambah lagi jabatan untuk Luhut Binsar Panjaitan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan buka suara terkait penggunaan foto dirinya saat mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi yang diterbitkan harian Kompas cetak edisi Kamis. Pemasangan foto mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dianggap banyak pihak tidak relevan dengan topik yang diberitakan dalam berita itu. Berita yang dimaksud berjudul korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa. Merasa perlu mendapatkan klarifikasi, mantan Rektor Universitas Paramadina itu pun melakukan tabayun kepada pimpinan harian Kompas. Rupanya, berdasarkan pengakuan pemimpin Kompas, kejadian itu adalah kelalaian. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Anies pun mengingatkan bahwa media massa memiliki tanggung jawab besar dalam penggiringan opini, agar publik tercerahkan atas peristiwa ini. Anies lantas membuat tulisan yang diunggah melalui akun medsosnya, sembari memastikan tidak akan membawa masalah ke Dewan Pers. Pasang foto Anies Baswedan di judul headline korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa, pimpinan Kompas mengaku lalai. Penggiringan opini. Harian Kompas edisi cetak pada hari Kamis 8 September 2022 mengangkat judul berita di halaman depan dengan judul korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa. Tidak aneh secara substansi berita, tetapi ada yang janggal dari berita tersebut, yaitu dipasangnya foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada headline berita tersebut. Anies sendiri mengaku dikontak banyak pihak terkait berita pemberitaan headline Kompas 8 September tersebut. Menurut input yang didapat Anies, hal tersebut harus segera disikapi dan diklarifikasi karena jika tidak akan di-framing buruk terhadap Gubernur Jakarta tersebut. Mantan Rektor Paramadina itu kemudian meminta klarifikasi terhadap pimpinan Kompas. Hasilnya,
Pimpinan Kompas menyatakan bahwa hal tersebut adalah kelalaian. Sangat disayangkan memang bahwa media sebesar Kompas yang menjalankan prinsip-prinsip kerja jurnalistik dan memiliki pengecekan redaksi berlapis melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan memasang foto terhadap berita korupsi yang sama sekali tidak ada kaitannya tersebut. Memang agak aneh dan janggal rasanya jika hal tersebut disebut sebagai kelalaian. Kita patut curiga bahwa yang dilakukan Kompas ini adalah cara jahat untuk memframing dan mendiskreditkan Gubernur Anies Baswedan. Yang dilakukan Kompas ini tidak sesuai dengan prinsip media dalam demokrasi, bahkan bisa dianggap melacurkan jurnalisme untuk kepentingan tertentu. Gubernur Anies Baswedan sendiri memilih untuk tidak membawa hal ini ke Dewan Pers, tetapi lebih memilihnya untuk menulis hal ini pada akun sosial media Instagramnya terkait penjelasan masalah tersebut. Publik sendiri juga berharap Kompas memberikan klarifikasi atas kejadian tersebut. Meskipun sebetulnya hal tersebut sudah terjadi dan pasti sudah mempengaruhi opini di masyarakat, sehingga nama Gubernur Anies Baswedan sudah terframing buruk atas pemberitaan tersebut. Tapi setidaknya kita menunggu niat baik Kompas jika benar ini adalah suatu kelalaian. Tapi hal tersebut adalah kelalaian yang bersifat fatal dan sudah merugikan pihak lain. Dan barangkali pihak lain itu adalah pihak yang tidak sejalan dengan kepentingan Kompas, sehingga tidak masalah untuk dirusak nama baiknya. Kebocoran data kembali terjadi. Kali ini, di server Komisi Pemilihan Umum diduga menjadi sasaran peretasan. Pembobol berhasil mencuri setidaknya 150 juta data publik. Pembobolan di KPU ini semakin membuat kita sangat prihatin. Kasus pembobolan data terus terjadi. Pada 2020, kasus pembobolan data KPU sudah pernah mencuat. Peretas saat itu mengklaim ada 2,3 juta data penduduk yang mereka bobol. Negara seolah tak berdaya dan tentunya membuat publik cemas karena data tersebut bisa disalahgunakan. Awal September ini, Jurke juga mengungkap telah meretas 1,3 miliar nomor telepon seluler. Ketika nama, nomor induk kependudukan, alamat rumah, disk kelamin, nomor telepon seluler dan data-data pribadi sudah tersebar luas, maka yang ada saat ini hanya kepasrahan. Publik hanya berdoa agar data-data itu tidak disalahgunakan, apalagi dengan tujuan kejahatan. Pemerintah seolah tak berkutik menghadapi kasus pembobolan data publik ini. Harusnya negara melakukan langkah antisipasi meningkatkan keamanan data dalam rangka melindungi warganya. Kementerian Kominfo yang saat ini di bawah kendali Menteri Joni G. Plate tentu tak boleh mengelak diri dengan berdalih urusan kebocoran data menjadi ranah Badan Siber dan Sandi Negara semata. Pengelolaan data di Kominfo pasti beririsan erat dengan pencegahan kebocoran data. Kominfo dan BSSN diberikan anggaran besar namun tidak mampu mempertahankan data publik yang seharusnya dilindungi. Wajar jika pemerintah mendapatkan cemoohan dari netizen. Karena selevel negara tidak punya aset SDM yang mampu menutupi data publik, sangatlah keterlaluan. Jadi selama ini Kominfo dan BSSN kerjanya apa? Data sudah terlanjur tersebar, masyarakat hanya bisa berharap data ini tidak disalahgunakan. Negara harus bertanggung jawab dan memperbaiki sistem keamanannya. Kejadian ini tentunya membuat publik jadi pesimis, apalagi 2 tahun lagi pemilihan umum yang tentunya akan ada data-data yang secara masif dikelola oleh sistem di KPU, baik itu data pemilih ataupun hasil pemilu untuk mendapatkan pemimpin baru. Jika keamanan data saat ini begitu mudahnya dijebol, maka pemilu 2024 pesimis bisa didapatkan hasil yang objektif. Indonesia sudah punya pengalaman bagaimana kacaunya data pemilu dalam sistem informasi yang ada di KPU. Publik mampu melihat bagaimana kecurangan-kecurangan itu terjadi secara masif dari rekap data yang masuk dari KPPS sampai ke sistem pemilihan umum. Jika hal ini kembali terjadi, maka triliunan anggaran yang dihabiskan untuk pemilu akan sia-sia belaka.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk tim percepatan pengembangan kawasan industri terpadu Batang di Jawa Tengah. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk jadi ketua dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan jadi wakil ketua. Belaid ini ditekan Kepala Negara pada 31 Agustus 2022. Jokowi memberi 7 tugas kepada tim koordinasi. Salah satunya memberikan arahan untuk mencabut peraturan yang tidak mendukung atau menghambat percepatan pembangunan. Di bawah Airlangga dan Luhut, ada 5 menteri yang jadi anggota tim. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Selain itu, Jokowi merinci perintah untuk beberapa menteri, tak hanya untuk kelima menteri yang jadi anggota. Sri Mulyani misalnya, diperintahkan oleh Jokowi untuk memberikan tambahan penyertaan modal negara kepada BUMN sesuai peraturan. Agus Gumiwang diberi perintah untuk menetapkan rencana induk kawasan industri atau master plan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi diminta memastikan terbangunnya dry port dan prasarana kereta api untuk pengembangan kawasan industri terpadu Batang. Kawasan ini diminta terkoneksi dengan kawasan Pelabuhan Tanjung Emas. Lewat Perpres ini, Jokowi juga menugaskan 3 BUMN yang jadi konsorsium pendiri PT Kawasan Industri Terpadu Batang untuk mengembangkan kawasan ini. Ketiganya yaitu PT Pembangunan Perumahan TEK, PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (AKIU), PT Perkebunan Nusantara 9 atau PT PN 9. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan kawasan industri terpadu Batang dibagi dalam 3 klaster. Presiden Jokowi membentuk tim percepatan pengembangan kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai ketua dan sebagai wakil ketua ditunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dalam catatan ANH ini kita ingin mengingatkan kepada Presiden Jokowi tentang pernyataannya dulu tentang masalah rangkap jabatan. Jokowi pernah menyampaikan seseorang tidak akan bisa fokus bekerja jika seseorang tersebut rangkap jabatan. 1 jabatan saja sudah banyak tugas yang mesti dijalankan, apalagi jika orang tersebut kemudian rangkap jabatan. Seperti kita ketahui, Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memiliki 10 rangkap jabatan. Bukankah ini tidak sesuai dengan pernyataan Jokowi, bahkan bertolak belakang dengan pernyataannya? Di tahun-tahun terakhir masa jabatan sebagai Presiden, Jokowi mestinya mampu untuk menepati janjinya. Dan janji untuk tidak memberi jabatan rangkap sebetulnya adalah janji Jokowi yang mesti ditagih. Namun bukannya Jokowi mengkoreksi atas tindakannya, tetapi justru menambah lagi jabatan untuk Luhut Binsar Panjaitan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan buka suara terkait penggunaan foto dirinya saat mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi yang diterbitkan harian Kompas cetak edisi Kamis. Pemasangan foto mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dianggap banyak pihak tidak relevan dengan topik yang diberitakan dalam berita itu. Berita yang dimaksud berjudul korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa. Merasa perlu mendapatkan klarifikasi, mantan Rektor Universitas Paramadina itu pun melakukan tabayun kepada pimpinan harian Kompas. Rupanya, berdasarkan pengakuan pemimpin Kompas, kejadian itu adalah kelalaian. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Anies pun mengingatkan bahwa media massa memiliki tanggung jawab besar dalam penggiringan opini, agar publik tercerahkan atas peristiwa ini. Anies lantas membuat tulisan yang diunggah melalui akun medsosnya, sembari memastikan tidak akan membawa masalah ke Dewan Pers. Pasang foto Anies Baswedan di judul headline korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa, pimpinan Kompas mengaku lalai. Penggiringan opini. Harian
Kompas edisi cetak pada hari Kamis 8 September 2022 mengangkat judul berita di halaman depan dengan judul "Korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa". Tidak aneh secara substansi berita, tetapi ada yang janggal dari berita tersebut, yaitu dipasangnya foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada headline berita tersebut. Anies sendiri mengaku dikontak banyak pihak terkait berita pemberitaan headline Kompas 8 September tersebut. Menurut input yang didapat Anies, hal tersebut harus segera disikapi dan diklarifikasi karena jika tidak akan di-framing buruk terhadap Gubernur Jakarta tersebut. Mantan Rektor Paramadina itu kemudian meminta klarifikasi terhadap pimpinan Kompas. Hasilnya, pimpinan Kompas menyatakan bahwa hal tersebut adalah kelalaian. Sangat disayangkan memang bahwa media sebesar Kompas yang menjalankan prinsip-prinsip kerja jurnalistik dan memiliki pengecekan redaksi berlapis melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan memasang foto terhadap berita korupsi yang sama sekali tidak ada kaitannya tersebut. Memang agak aneh dan janggal rasanya jika hal tersebut disebut sebagai kelalaian. Kita patut curiga bahwa yang dilakukan Kompas ini adalah cara jahat untuk memframing dan mendiskreditkan Gubernur Anies Baswedan. Yang dilakukan Kompas ini tidak sesuai dengan prinsip media dalam demokrasi, bahkan bisa dianggap melacurkan jurnalisme untuk kepentingan tertentu. Gubernur Anies Baswedan sendiri memilih untuk tidak membawa hal ini ke Dewan Pers, tetapi lebih memilihnya untuk menulis hal ini pada akun sosial media Instagramnya terkait penjelasan masalah tersebut. Publik sendiri juga berharap Kompas memberikan klarifikasi atas kejadian tersebut. Meskipun sebetulnya hal tersebut sudah terjadi dan pasti sudah mempengaruhi opini di masyarakat, sehingga nama Gubernur Anies Baswedan sudah terframing buruk atas pemberitaan tersebut. Tapi setidaknya kita menunggu niat baik Kompas jika benar ini adalah suatu kelalaian. Tapi hal tersebut adalah kelalaian yang bersifat fatal dan sudah merugikan pihak lain. Dan barangkali pihak lain itu adalah pihak yang tidak sejalan dengan kepentingan Kompas, sehingga tidak masalah untuk dirusak nama baiknya.